Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam sayangku buat para pecinta uripe Allah dimanapun Anda berada, baik pun yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua, para sahabat-sahabat, akan berjalan bersama menuju jihad fisabilillah, yakni berperang demi menuju jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita mengkaji dengan judul Alam yang Lain. Bila kita mendengar judulnya saja, berarti ada di alam lain, bukan di alam dunia. Pengertian kita, pemahaman kita selama ini bahwa alam lain itu ada hanyalah ketika manusia sudah pulang kembali kepada Allah, ketika manusia sudah wafat, ketika manusia sudah mati, maka disitulah pengertian kita semua selama ini tentang adanya alam lain, yakni alam akhirat. Berpindahnya dari alam dunia, berpindah ke alam akhirat. Kenapa kok disebut alam akhirat? Karena alam dunia sudah ditinggalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita jelaskan dengan ilmiahnya, dengan logikanya, dengan kenyataannya, menurut dan sesuai firman-Nya Allah. Agar kita beragama, agar kita bertuhan, tidak hanya angen-angen saja. Agar kita sholat, agar kita beribadah pun juga tidak angen-angen yang kosong saja. Agar kita tidak dibujuki, agar kita tidak dibohongi oleh iblis dan syaitan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang Allah Maha Nyata dan karena memang Allah Maha Gaib. Namun bagi siapa Allah Maha Gaib? Dan namun bagi golongan yang mana Allah Maha Nyata? Allah Maha Gaib yakni bagi golongan orang-orang yang belum bertuhan. Disitulah golongan-golongan orang-orang yang mentiadakan Allah, golongan orang-orang yang menggaibkan Allah. Karena apa? Karena di dalam hatinya yang lebih wujud
daripada Allah adalah hawa nafsunya, dirinya sendiri, iblis dan syaitannya sendiri yang wujud di hatinya daripada Tuhannya. Jadi Allahnya gaib. Bagi orang-orang yang belum kenal Tuhannya, bagi orang-orang yang belum masuk Islam, bagi orang-orang yang belum beragama di sisi Allah. Allahnya ya gaib. Nah, inilah golongan orang-orang yang menggaibkan Allah. Golongan orang-orang yang belum kenal Allah. Golongan orang-orang yang belum mentuhankan Allah di hatinya, melainkan mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Golongan inilah menyatakan di dalam dirinya, di dalam hatinya, bahwa Allah itu gaib. Allah itu maha gaib, yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa atas dirinya adalah dirinya sendiri selama ini. Maka selamanya Allah akan gaib bagi dirinya, karena selama ini dirinya lah yang menjadi Tuhan di hatinya. Inilah golongan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah maha gaib. Sedangkan bagaimana ciri-ciri golongan orang-orang yang sudah mengaplikasikan di dalam hatinya bahwa Allah itu maha nyata, bahwa Allah itu maha wujud, bahwa Allah itu maha ada. Bagi golongan siapakah orang ini? Golongan ini hanyalah bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhannya, orang-orang yang sudah kenal kepada Tuhannya, orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Tuhannya. Inilah perbedaan alam lain itu, alam dunia dan alam akhirat. Selama Allah itu tidak wujud bagi manusianya, selama Allah itu gaib bagi manusianya di hatinya, maka manusia itu akan tetap tinggal di dalam dunia serta siksa-siksanya. Jadi inilah perbedaan alam dunia dan alam akhirat. Jadi inilah perbedaan antara orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu maha gaib dan bahwa Allah itu maha nyata. Jadi memang benar Allah maha gaib. Akan tetapi bagi golongan siapa? Jadi juga benar bahwa Allah maha nyata, maha wujud. Tidak ada wujud, tidak ada kenyataan selain nyatanya Allah. Bagi golongan yang mana? Cek hati kita masing-masing. Hanya kitalah yang tahu semua itu. Kita duduk di golongan mana? Kita duduk di golongan kirikah atau kanankah? Kita duduk di golongan menggaibkan Allah kah? Atau kita duduk di dalam hati yang selalu menyatakan, hati yang selalu wujud Allahnya daripada makhluknya. Hanya kita sendirilah yang tahu itu. Jadi bukan orang lain. Anda tidak akan pernah tahu isi hati saya. Dan saya pun tidak akan pernah tahu isi hati Anda sendiri. Jadi yang
tahu masing-masing hati diri kita semua hanyalah diri kita sendiri. Inilah kenyataan aplikasi wujud bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Maka setiap manusia tidak akan ada yang sama. Karena Allah memerankan, menghidupi, memposisikan setiap diri manusia, tak akan ada yang sama satupun. Jangankan isi hati, sidik jari saja manusia sedunia tak akan ada yang sama. Itulah kehebatan Allah. Itulah kesempurnaan Allah menciptakan masing-masing makhluknya tidak ada yang sama. Inilah bukti sifat qiyamuhunya Allah. Allah berdiri sendiri. Jadi yang tahu isi hatiku Abdul Halim ya saya sendiri. Yang tahu isi hati Anda semua ya Anda sendiri. Tapi tolong cek bagaimana isi hati Anda. Tapi tolong cek bagaimana keadaan hati Anda. Apakah sudah sesuai dengan contoh hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana selalu mewujudkan Allahnya di hatinya daripada mewujudkan Muhammadnya di hatinya. Namun contohlah Kanjeng Nabi Muhammad yang mana di dalam hatinya selalu mengesahkan hanya Allah yang ada di hatinya daripada mengesahkan Muhammad bin Abdullahnya di hatinya. Inilah contoh-contoh yang sudah disediakan Allah, yakni sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia di muka bumi ini. Maka jangan hanya sekedar mencontoh dohir saja. Kita akan tertipu, kita akan tersesat. Tapi contohlah powernya, contohlah imannya, contohlah bagaimana akhlak Kanjeng Nabi kepada Tuhan pencipta dirinya. Jika akhlak kepada Tuhan pencipta dirinya dijalin dengan benar, dengan hak, maka hablum minan nasnya, hubungan dengan manusianya pasti benar. Bila Allah yang maha suci di hatinya, maka semua af'al yang dikerjakannya maka suci semua. Karena di dalam hatinya dikuasai oleh yang maha suci. Tiada hidup kecuali hidupnya yang maha suci. Tiada wujud kecuali wujudnya yang maha suci. Tiada kekuasaan kecuali kekuasaan yang maha suci. Tiada kehendak, daya upaya dan ikhtiar di hatinya kecuali daya upaya dan ikhtiarnya yang maha suci. Jadi semuanya serba suci. Inilah perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi bukan dinilai, dipandang dengan sosok luar dirinya. Kalau alam dunia yang kita lihat ini alam dunia. Sedangkan alam akhirat tidak ada di sini. Itu semua anggapan yang salah. Itu semua akidah yang salah. Karena apa? Karena iblis dan setan selama ini selalu menyesatkan kita. Jangan ribut-ribut belajar tentang ketuhanan. Jangan ribut-ribut belajar tentang ilmu hakikat makrifat. Jangan ribut-ribut belajar ilmu tentang tauhid. Wahai fulan, nanti saja. Setelah mati nanti ada perjalanan lagi.
kata iblis dan setan, sehingga manusia pada terlena dengan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan akhirat, daripada urusan-urusan tentang Tuhannya. Karena selama ini sudah disesatkan jalannya oleh iblis dan setan, melewati hawa nafsunya sendiri. Ada ayat, man kana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, bisa dimaknai barang siapa di saat di dunia ini Allahnya tiada, Allahnya gaib, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun manusia itu bertambah butanya, bertambah sesatnya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Wa adallu sabila, sungguh tersesat-sesat jalannya. Inilah buktinya, bila kita hanya bermain-main saja di dunia ini tanpa berpindah, tanpa berhijrah ke alam akhirat, maka sia-sialah kehidupan kita ini, sia-sialah ibadah-ibadah dan sholat yang kita kerjakan selama ini, sia-sialah semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Karena apa? Karena semuanya di dalam kedustaan, karena semuanya di dalam neraka, karena semuanya di dalam kesyirikan, karena semuanya di dalam kekufuran, karena semuanya di dalam persekutuan hati kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan pahala dari sholat-sholat dan ibadah kita? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan pahala dari kedermawanan kita, dari perbuatan baik kita, sementara kita berdosa tanpa bisa diampuni di dalam hati kita? Sementara kita berdosa besar yang mana dosa itu tak bisa diampuni, yakni dosa selalu mensekutukan Allah di hati kita. Berarti apa yang kita lakukan, ibadah, sholat, perbuatan baik, kedermawanan kita selama ini kan semuanya bohongan. Semuanya kan tipu dayanya iblis dan setan. Bagaimana mungkin mendapatkan pahala? Dosa yang iya. Karena apa? Dosa syirik itu takkan pernah terampuni kecuali bertaubat. Kapan? Ya sekarang. Jangan tunggu baiat akbar nanti. Jangan tunggu syakaratul maut datang baru bertobat. Ya kadaluarsa. Jadi maknanya berpindah ke alam lain itu pindahnya hati dari linapsi, berpindah, berhijrah kepada alam lillahi ta'ala. Berpindahnya kemanusiaannya yang ada di dalam hati, berhijrah, berpindah bahwa manusianya sesungguhnya tak ada, yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah sementara manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Bila di dalam hati kita masih wujud manusia, berarti selama ini secara tidak sadar kita sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi kita tidak merasa bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah. Allahnya gaib, Tuhannya tiada,
Yang ada adalah Tuhan dirimu sendiri di hatimu. Tuhan dirimu sendiri yang berkuasa atas semua urusan-urusanmu. Inilah kenyataan bahwa kita selama ini tidak bertuhan alias ateis di dalam hati kita. Ini babakan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam episode yang akan datang tentang alam lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.